memotivasi, saling mendoakan, saling mengingatkan. Kalau ada saya kesalahan, diingatkanlah. Kalau saya itu ada ilmu-ilmu yang tidak sesuai, ayo kasih saran, kasih masukan. Karena kita menjadi saudara. Bahaya orang-orang yang tidak mau menghitung dosa. Yang pertama, hatinya menjadi keras. Yang kedua, doa sulit dikabulkan. Kak Syamsiah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semuanya. Hatinya akan menjadi keras. Doanya sulit dikabulkan, hidup terasa sempit. Ya, Mbak Ati, makasih. Maka orang-orang yang dia tidak sadar, dia tahu dosa riba, dia tahu dosa ghibah, dia tahu dosa meninggalkan sholat. Tapi ketika dia itu tidak mau menghitung-hitung, meremehkan, maka dia tidak akan pernah tenang. Benar nggak? Ada orang mau hijrah dari riba, kemudian ada orang menawarkan riba lagi, ada kepikiran dia untuk ngutang lagi riba, dia juga akan merasa nggak tenang, betul? Dia tidak akan merasa tenang, dia rasanya sempit sekali. Sempit. Betul ya? Ini teman-teman mau hijrah dari gibah. Gibah, tiba-tiba ada tetangga ngomongin orang. Ketika teman-teman ada tetangga ngomongin, atau diajak gibah lagi. Aduh rasanya ini, aduh nggak tenang rasanya, aduh takut, saya takut. Nggak tenang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Benar. Kemudian orang-orang yang tidak menghitung dosa, maka dia akan mati dalam keadaan lalai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian akan dihisab tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Ketika teman-teman itu mau lomba nih, pengen menjadi juara, teman-teman itu ada ujian. Tapi kalau teman-teman ya nggak diuji sama pelatihnya, nggak dilatih, gimana mau dapat juara? Gimana? Nggak bisa, dia akan kalah tanpa persiapan. Maka yuk persiapkan diri kita, ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Itu ada di dalam Al-Quran. Ini peringatan dari Allah. Al-Hasyr ayat 18. Cara menghitung dosa, teman-teman, apa dosa hari ini? Ketika nanti malam teman-teman itu mau tidur, teman-teman coba, ya Allah, saya tadi itu ghibah. Ya Allah, saya tadi itu kepikiran riba lagi, maafkan hamba ya Allah. Hari ini saya itu mau hijrah dari ini. Saya nggak mau menyakiti orang lain, tapi hari ini saya menyakiti orang lain. Maka sebelum teman-teman tulis, kalau perlu tulis di dalam kertas, biar teman-teman ingat tuh. Apa dosa hari ini, apa yang dilakukan? Ya Allah, saya meninggalkan sholat. Ya Allah, saya begini. Kemudian yang kedua, siapa yang kita sakiti? Siapa yang kita sakiti hari ini? Apakah ada sahabat kita yang terluka? Anak kita yang terluka? Ya Allah, saya belum bisa menggunakan, saya belum bisa ya menjaga titipanmu ya Allah dengan baik. Saya menyakiti anakku ya Allah, tadi saya marah-marah. Padahal saya tadinya nggak mau marah-marah lagi ya Allah. Saya tadi siang marah-marah. Siapa yang tersakiti hari ini? Orang tua ya Allah. Ibu, maafkan aku ya Bu. Tadi itu aku tuh berkata-kata kurang baik. Maafkan aku nak. Maafkan ibu ya nak. Mau tidur nak. Maafkan ibu kalau hari ini ibu membuat kamu sedih ya nak. Maafkan. Ya. Minta maaflah kepada orang-orang terdekat teman-teman. Hari itu teman-teman itu menyakiti siapa? Oh, membuat ibunya merasa sedih. Ya Allah Bu, maafkan aku ya kalau ibu itu sedih. Karena maafkan aku ya, ibu kita terluka. Jangan sampai teman-teman, jangan sampai. Kemudian, sholat mana yang lalai? Mana ibadah yang kita tinggalkan, yang biasa kita lakukan? Biasanya teman-teman sudah selalu sedekah subuh, teman-teman ditinggalkan. Astagfirullah ya Allah, sedekah subuh saya ditinggalkan, astagfirullah. Kemudian lisan mana yang kebablasan? Lisan mana? Astagfirullahaladzim, tadi saya ngomongin tetangga, astagfirullah ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Lalu apa yang teman-teman lakukan? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Makasih Mbak Ati. Jazakillah. Ya, istighfar teman-teman. Ya Allah, ampuni hamba.
Karena ternyata masih banyak hamba dosa-dosa yang hamba lakukan setiap hari ya Allah. Maka setiap hari lakukan sedekah subuh. Sedekah subuh dilakukan setiap subuh ya. Setiap di waktu subuh mau berapapun. Mau teman-teman itu ngasih makanan kucing. Kalau nggak punya uang teman-teman nggak apa-apa. Mau nyiram tanaman. Teman-teman mau sedekah 200 rupiah simpan di kaleng. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Atau Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Saya sedekahkan. Saya sedekah subuh. Pahalanya kirimkan untuk ayah ibuku yang sudah meninggal atau masih hidup. Lapangkan kubur mereka, ampunilah dosa-dosa mereka berkah dari sedekah subuh ini ya Allah. Yang masih hidup ibunya, sehatkan jiwa raganya, ampuni dosa-dosanya dengan sedekah subuh ini ya Allah. Engkau kirimkan pahalanya untukku, untuk anak-anakku, untuk keluargaku ya Rabbana. Jadikanlah ya berkah sedekah subuh ini ya Allah, engkau jadikan anak-anak hamba menjadi anak-anak yang ahli ibadah. Doa semuanya minta kepada Allah. Maka yang mengaminkan doa-doa kita malaikat. Itu akan ada malaikat yang mendoakan kita setiap kita bersedekah subuh, teman-teman. Kemudian doakan orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang menyakiti kita, doakan. Maka ketika kita mendoakan orang lain tanpa mereka tahu, malaikat itu akan di sebelah kanan mengaminkan doa-doa sesuai dengan apa yang kita doakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jangan takut menghidung dosa ya. Taubat. Taubat setiap hari teman-teman. Sadari kesalahan-kesalahan kita. Kita harus memiliki bekal untuk bisa menghadap Allah. Kita harus memiliki ibadah yang terbaik, memiliki pahala-pahala yang banyak untuk menemui Allah saat ini, nanti. Saat ini teman-teman yang masih merasa ya Allah, saya itu masih banyak kurang, perbaiki. Tapi jangan teman-teman itu merasa puas, ya. Oh tok. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf ya. Mohon maaf teman-teman kalau saya kaget-kaget, jangan abaikan saja ya. Oke, yuk teman-teman silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya, silakan. Oke, taubat terus setiap hari. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Bunda, makasih. Ya. Kemudian Allah itu akan lebih senang kepada hamba yang kembali. Walaupun teman-teman merasa, ya Allah, Bunda, saya nggak pantas, saya banyak dosa, Bun. Saya banyak dosa. Saya banyak sekali dosa maksiat. Saya nggak pernah sholat. Saya nggak pernah membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran baru saya pelajari saat ini. Bunda, saya banyak maksiat. Bunda, gimana? Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita, sahabatku. Allah itu akan lebih senang pada hambanya yang kembali. Daripada dia ibadah tapi menyombongkan ibadahnya. Daripada dia ibadah tapi merendahkan orang-orang yang saat ini sedang bermaksiat, teman-teman. Ayo. Kembalilah kepada Allah. Ya. Kalau kita itu menyadari dosa kita, berarti teman-teman, kita masih memiliki iman. Setiap anak Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat kepada Tuhannya. Itu ada di dalam hadis Tirmizi, teman-teman. Ayo kembali kepada Allah. Allah itu sedang menunggu, teman-teman. Kata Allah, ayo sini bangun sepertiga malam saya bangunkan kamu, hei hambaku. Aku bangunkan kamu karena aku rindu kepadamu. Hambaku, ayo hamparkan sajadah, meminta kepadaku. Ketika kamu datang kepadaku 1 langkah, aku datang kepadamu 10 langkah. Itulah Allah, sahabatku. Istighfar, teman-teman. Ya Allah, maafkan hamba. Hamba banyak bermaksiat. Akui kesalahan. Hamba banyak bermaksiat, ya Allah. Hamba banyak melakukan dosa. Hamba banyak menyakiti orang lain. Hamba banyak berjanji kepada orang lain. Hamba memiliki dosa riba, hamba memiliki dosa ini. Maafkan hamba, hamba salah. Hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Masya Allah. Semangat ya. Kalau hari ini kita malas menghitung dosa, jangan kaget ya. Kalau besok kita kaget saat Allah menghitungnya. Ternyata ini dosa-dosa saya, ya Allah ampuni hamba. Jangan kaget. Makanya mulai saat ini ya Allah, akui dosa kita, akui kesalahan kita. Saya riba ya Allah, saya saat ini banyak ngomongin orang. Akui, maka memohon ampun. Ya, lebih baik menangis karena dosa hari ini daripada menangis karena penyesalan di akhirat, teman-teman. Teman-teman saat ini menangis
saat ini karena memiliki dosa, ditagih-tagih, dicaci maki karena mau hijrah dari riba. Hijrah dari riba, teman-teman, itu dikasih ujian ekonomi, dicaci maki, ditinggalkan sahabat, ditinggalkan saudara. Sakit rasanya, rumah mau dilelang, mobil mau diambil, teman-teman. Menangis, kata Allah, la tahzan, jangan sedih. Ditagih-tagih, teman-teman, merasa ketakutan. Untuk Allah mah, kata Allah gini, la takhaf. Jangan takut. Dihina jangan takut, diancam-ancam jangan takut. Kalau untuk Allah saja, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, teman-teman. Allah akan memberikan jalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Allah akan merubah kehidupan kita sesuai dengan apa perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Maka perbaiki kehidupan kita saat ini. Apa yang Allah suka lakukan, yang tidak suka jangan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama memperbaiki diri, introspeksi diri. Semoga bermanfaat sahabat surgaku dimanapun berada. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu jam 9.30. Teman-teman yang mau masuk grup muhasabah, silakan teman-teman bila bisa masuk ke sini. Yang mau grup muhasabah, silakan teman-teman.